Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saintis cilik. Hari ini Bu Dwi sengaja bikin video untuk kalian spesial karena jaringan sedang tidak bersahabat. Jadi untuk Google Meet mungkin 2, 3, atau 10 atau separuh dari kelas tidak bisa ikut join ya. Nah, harapan Bu Dwi video ini bisa mewakili pertemuan virtual Ibu Dwi dengan saintis cilik semua. Baik, pada video kali ini Bu Dwi sengaja membedah soal-soal persiapan PTS 1. Ada 2 KD yang akan kita bedah, yaitu KD 3.1 dan 3.2. Langsung saja tanpa lama-lama kita mulai ya. Nah, ini dia soalnya. KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Hanya ada 10 soal saja, tapi harapannya bisa memberi kalian pencerahan ya bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengerjakan soal tipe seperti ini. Langsung saja nomor 1. Contoh hewan bertulang belakang atau vertebrata adalah, ini sudah jelas sekali ya, bertulang belakang. Nah, berarti ada pilihan jawaban, ikan, cacing, lintah, gurita. Langsung kalian harus berpikir tulang. Mana binatang atau hewan berikut yang punya tulang? Jawabannya adalah benar sekali, ikan. Ya, lanjut. Soal nomor 2. Burung bergerak dengan cara terbang menggunakan organ gerak ... A. Sayap, B. Kaki, C. Sirip, D. Otot perut. Jawabannya adalah sayap. Benar sekali ya. Soal seperti ini Ibu Dwi rasa seperti bonus ya, nggak perlu ada trik-triknya. Soal seperti ini sudah biasa kalian dapatkan dari mulai kelas 1 sampai kelas 4. Lanjut. Nomor 3. Berikut ini yang bukan fungsi rangka adalah ... A. Tempat melekatnya otot. B. Melindungi organ dalam seperti otak dan jantung. Atau C. Alat gerak aktif. Dan D. Menegakkan tubuh agar bisa berdiri. Nah, dari keempat jawaban ini kalian fokus ke soal. Bukan. Berarti bukan fungsi ya. Kita coba yang pertama. Tempat melekatnya otot. Benar apa salah? Benar, karena otot itu melekat pada rangka. Sekarang kita coba yang B. Melindungi organ dalam seperti otak dan jantung. Benar atau salah? Benar. Kalau tidak ada rangka kepala, otak kita, siapa yang akan melindunginya? Kalau tidak ada rangka badan, jantung kita, siapa yang akan melindunginya? Itulah kegunaan rangka atau tulang-tulang. Alat gerak aktif. Nah, ini ya. Kita tahu bahwa alat gerak aktif itu pengertiannya adalah alat gerak yang bisa bergerak sendiri. Nah, rangka itu tidak bisa. Rangka itu adalah alat gerak pasif. Dia tidak bisa bergerak kalau ototnya tidak membantunya bergerak. Jadi yang alat gerak aktif ini adalah sebenarnya jawaban otot. Kemudian yang D, menegakkan tubuh agar bisa berdiri, jelas ya. Kalau kita nggak punya rangka, nggak punya tulang, kita akan seperti lintah, kita akan seperti cacing atau bahkan plankton ya, tidak bisa berdiri dan tidak punya bentuk tubuh. Jawaban tadi apa, Nak? A, B, C, atau D? Benar sekali, yang C. Karena ini bukan fungsi rangka, tetapi fungsi otot. Lanjut, pertanyaan nomor 4. Pada gambar tengkorak berikut, tulang yang ditunjuk oleh panah nomor 2 adalah, nah, ini loh, kata kuncinya. Panah nomor 2. Jadi kamu fokus ke panah nomor 2 ya. Yang ini yang Bu Dwi pencet dengan kursor ya. Panah nomor 2.
Apakah ini? Apakah dahi? Hidung? Simpan dulu jawabannya. Ubun-ubun atau tulang rahang bawah? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah tulang hidung. Jadi sekalian aja ya kita bahas yang nomor 1. Nih, ini adalah tulang dahi. 2, tulang hidung. 3, rahang bawah. Rahang ada 2, bagian bawah dan bagian atas. Kemudian yang di belakang ini adalah ubun-ubun. Oke? Lanjut ke pembahasan nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak, kira-kira ini gambar rangka apa? Iya, ini adalah gambar anggota gerak atas. Ya. Yang diminta adalah panah nomor 1. Mana nomor 1? Ini ya, yang Bu Dwi kasih kursor. Panah nomor 1 adalah tulang apa? Pergelangan tangan atau jari tangan, paha atau lengan atas? Benar sekali, lengan atas. Yang ini, ya. Kemudian yang nomor 6, otot yang menggerakkan jantung adalah, nah fokus nih. Otot yang menggerakkan jantung adalah, kita ketahui otot itu ada 3 ya. Otot polos, otot lurik, otot jantung, atau otot raga. Nah, otot raga ini jebakan ya, hati-hati. Kadang soal itu menjebak kalian. Kalian harus fokus bahwa otot itu ada 3 ya, polos, lurik, sama jantung. Nah, pertanyaannya otot yang menggerakkan jantung adalah pasti otot jantung. Benar sekali ya. Hanya otot ini yang paling spesial dan istimewa. Tuhan menciptakan khusus hanya untuk menggerakkan jantung. Dia tidak capek, dia tidak lelah, dia tidak diperintahkan oleh otak. Dia bekerja sendiri. Kalau dia sudah lelah dan capek, pasti manusianya satu, sakit jantung. Kalau dia sudah berhenti, berarti manusianya itu MATI. Mati. Nah, ya. Lanjut. Masih di otot ya. Otot lurik, Bu Dwi ingatkan, otot lurik ini adalah otot yang berada di daerah dekat tulang ya. Atau otot rangka bahasa mudahnya ya. Ini yang kita kendalikan ya. Kita bisa meremas-remas tangan, bisa mencubit-cubit pipi, bisa mencentil hidung. Itu semua gerakannya dibantu oleh otot lurik ya. Bagaimana dengan otot polos? Nah, otot polos ini bekerja hanya untuk bagian yang halus ya. Namanya juga polos, berarti bagian organ dalam. Kita tidak kelihatan. Seperti paru-paru, usus, kemudian hati gitu. Yang menggerakkannya adalah otot polos. Oke, untuk otot. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi organ apa? Pegang kepalamu. Ingat, rangka kepala, di dalam kepala ada organ penting kita, namanya apa? Benar sekali, otak. Berarti jawabannya otak. Yang lainnya nggak usah lagi dipikir-pikir ya. Karena nggak mungkin hati ada di kepala, paru-paru nggak ada lagi di kepala, lambung nggak ada di kepala kita. Yang ada di kepala adalah otak. Next, soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar tengkorak. Pertanyaannya adalah arah gerak sendi R. Nah, berarti soal ini berbicara tentang sendi, ya. Sendi adalah bertemunya 2 atau 3 tulang, ya. Seperti sini. Sini. Nah, itu adalah sendi. Nah, yang di R itu sendi apa ya? Coba dipegang. Nah, arahkan ke segala arah. Ya, bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke atas, diputar ke belakang. Nah, disebut sendi
Apakah engsel? No. Engsel itu arah putarnya 1. Yang ini siku. Nggak mungkin sikunya kita ke belakang. Setengah mati kita ya. Bu, ada yang bisa ke belakang. Wah, itu manusia karet ya. Dan jarang, mungkin ada 1 dari 100 juta orang ya. Manusia karet. Sendinya bisa diputar-putar. Tapi pada umumnya engsel hanya terdiri dari 1 arah putar saja. Kemudian, apakah sendi plana? No. Sendi plana itu terdiri dari 2. Inilah sendi plana. Bisa hanya 2 arah ya. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dia tidak bisa lagi diputar-putar ya. Kalau ini diputar dibalik, tidak bisa ya. Kemudian lanjut sendi geser. Sendi geser ada di telapak, di tungkaimu ya. Jadi kalau tangan kaki itu bisa digeser ke sana ke sini. Hanya digeser saja. Kemudian nah ini sendi peluru. Nah, satu-satunya jawabannya adalah sendi peluru karena bentuknya seperti peluru ya. Nah, ini tulangnya bisa berputar ke segala arah. Oke. Di mana lagi sendi peluru berada selain ada di daerah bahu ini, pertemuan antara tangan dengan bahu? Ya, ada di sini. Dekat paha ini ya. Lihat, perhatikan kursor Budui ya. Nah, ujung dari pertemuan paha dengan tulang panggul ini. Nah, ya. Ya. Ini kalau digoyang-goyang, kalian goyang dandut itu diputar-putar pantatnya, itu namanya sendi peluru, bisa ke segala arah. Lanjut. Nah, kita beralih ke penyakit-penyakit pada tulang. Kebiasaan duduk yang salah menyebabkan kelainan pada tulang punggung. Kelainan tulang yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah, perhatikan, triknya udah Budwi kasih waktu gimit ya. Ini bentuknya S. Langsung saja, S itu pasti skoliosis ya. Kalau dia bungkuk berarti kifosis, dari kata K, kakek-kakek. Kakek kita rata-rata membungkuk ya. Nah, selain itu namanya lordosis. Mengapa tidak rakitis? Karena rakitis penyakit mirip apa tulangnya? Banyak kan di kaki, menyerang kaki. Bentuknya menyerupai huruf X atau huruf O ya. Rakitis dari kecil ya, karena dia kekurangan kalsium, fosfor, zat kapur gitu ya. Mungkin dari dalam kandungan waktu dia masih jadi janin, asupan, kebutuhan tulangnya tidak tercukupi, jadi ya pertumbuhannya tidak sempurna. Lanjut. Nomor 10. Kegiatan berikut yang kurang baik bagi kesehatan tulang dan otot adalah, nah di sini kata kuncinya itu kurang baik. Jadi kamu pilih yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Ya pilih yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Kita coba yang A. Berjalan atau duduk dengan tegap. Wah, ini baik, jangan dipilih ya. B. Mengerjakan tugas di classroom dengan posisi duduk membungkuk. Lihat, kayak Budwi bungkuk. Nah, HP bungkuk. Baik enggak? Tidak. Harusnya tegak. Sudah, kalau sudah dapat silakan di checklist ya. Kalau ingin ngintip jawaban lain, makan makanan yang bergizi dan teratur, jelas baik ya. Berolahraga dengan teratur, jelas baik ya. Perhatikan soalnya. Dia minta yang kurang baik atau baik. Oke, sekarang berikutnya ya. Nah, sekarang KD 3.2. Tadi kita sudah bicara tulang, sekarang mindsetnya kita masuk ke pernapasan ya. Langsung nomor 11. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda.
Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Pasangan hewan dengan organ pernapasan yang benar adalah, nah, kamu disuruh apa di sini? Memasangkan. Contoh, langsung aja. Jawaban nomor 1. Kupu-kupu bernapas dengan, Budu kasih tanda ya, tapi ini bukan jawabannya ya. Kupu-kupu bernapas dengan organ paru-paru, benar atau salah? Salah. Kupu-kupu itu termasuk serangga. Serangga itu bernapas dengan organ trakea. Trakea itu bentuknya seperti pembuluh ya, seperti tabung berisi kayak benang panjang. Dia itu mengitari tubuh dari si serangga seluruh badan. Jadi tidak ada paru-parunya, dua tuh gak ada. Semua langsung masuk ya. Nah, lubangnya itu, lubang untuk masuk itu disebut agak lupa, stigma kalau tidak salah ya. Budi agak lupa, mohon maaf ya kalau salah ya, tiba-tiba nge-lag nih Buduinya karena rekamannya malam hari ini. Begitu ya, kupu-kupu dengan trakea. Lanjut, cacing tanah bernapas dengan permukaan tubuh yang basah dan lendir. Pernah lihat cacing? Ya, cacing bernapas dengan apa? Kulitnya. Nah, kulitnya itu basah dan berlendir. Nah, ini sepertinya udah benar. Nah, kita pilih yang C ya. Tapi kalau mau lihat jawaban lain, coba kita yang C, B ya. Mohon maaf. Refresh. Budi harus refresh. Yuk. Cring, nggak nge-lag lagi ya. Kayak komputer aja Budi pakai bahasa nge-lag. Lanjut, sapi. Sapi bernapas dengan organ pundi-pundi udara. Benar apa salah? Salah, karena pundi-pundi udara itu miliknya burung. Benar ya. Nah, kemudian yang D, burung bernapas dengan trakea, itu salah ya. Trakea itu punyanya serangga. Serangga macam-macam ya anak-anak. Bisa belalang, apalagi kupu-kupu, semut. Nah, itu macam-macam dari serangga ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang B, cacing tanah bernapas dengan permukaan tubuh. Berarti permukaan tubuh ini adalah kulit yang basah dan berlendir. Untuk apa? Mengapa harus basah? Agar memudahkan menangkap oksigen. Oksigen itu nak mudah larut dalam air. Nah, nanti secara kimia cacingnya akan menyerap oksigennya saja ya. Air H2O. H itu hidrogen, O itu oksigen. Nah, campur kan? Ada air. Jadi di dalam air itu ada O, oksigen. Bernapas dengan kulit. Jadi kalau cacingnya kekeringan, ya nanti lama-lama dia akan MATI. Mati karena tidak bisa menyerap oksigen. Macam Upin Ipin kan? Masih ingat enggak Kak Ros yang ngasih larutan garam? Langsung cacingnya animasinya megap-megap gitu dah. Paham ya nomor 11? Sekarang nomor 12. Hewan yang memiliki organ pernapasan sama dengan manusia adalah manusia. Nah, difokus. Manusia itu bernapas dengan organ apa? Paru-paru. Carilah yang di sini paru-paru. Apakah kura-kura atau kupu-kupu atau kambing atau cacing tanah? Nah, di sini jawabannya ada 2 nih kayaknya. Apa yuk coba? Kambing ya. Kambing itu binatang hewan yang pakai paru-paru. Kemudian kura-kura ya. Kura-kura ini reptil ya. Dia juga bernapas dengan paru-paru. Tetapi ini jangan dipilih. Mengapa? Karena kura-kura dan penyu paru-parunya nggak ada di dada nak, tapi dekat pantat. Dekat pantat, jadi letak paru-parunya itu. Jadi penyu dan kura-kura itu spesial ya. Jadi dia bernapas
dengan bantuan itu dari dekat duburnya ya. Kalian bisa browsing lagi di internet, mengapa kura-kura penyu itu paru-parunya ada di belakang ya, dekat pantat. Jadi kita pilih yang lebih mendekat aja, yaitu kambing ya. Kambing paru-parunya ada di dada. Lanjut, nomor 13. Ada dua jenis pernapasan manusia, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut menggunakan organ. Ayo, perut. Organ otot diafragma ya. Diafragma ini yang dipakai ya. Lanjut. 14, sedikit lagi. Urutan organ pernapasan pada manusia adalah hidung, tenggorokan. Kita mulai dari sini deh, yang A. Apakah hidung langsung ke bronkus? Kemudian bronkus terus balik lagi nih ke tenggorokan atau trakea? Nggak mungkin ya. Namanya urutan tuh harus betul-betul urut. Yang ini salah. Yang ini salah karena terbalik di bronkeolus dengan bronkus, tenggorokan ini terbalik. Kita coba yang C, hidung, tenggorokan, alveolus. Gak mungkin ya, pokoknya kata kuncinya di depan hidung, di belakang alveolus. A, B itu sudah gak mungkin, berarti kita pilih D, depannya hidung, belakangnya alveolus. Tinggal tengahnya kita urutkan, hidung, faring, laring ya, seperti itu kan. Trakea, nah trakea itu nama lain dari tenggorokan. Kemudian bronkus yang cabang 2, bronkeolus yang cabang banyak. Kemudian di ujung bronkeolus ada alveolus seperti anggur yang gunanya untuk apa alveolus? Tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ya, kalau yang ini hafalan ya. Kemudian lanjut. Perhatikan ilustrasi proses pernafasan berikut. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Berdasarkan ilustrasi di atas, proses pernafasan yang terjadi adalah, nah, ini kamu langsung praktek. Kalau ada segini, coba ini paru-paru mengempis, susah ya. Sekarang kebalikannya aja deh. Paru-parumu mengembang. Caranya, tarik napas. Bagaimana rasanya? Dadamu, rusukmu mengembang, rongga dadanya membesar. Nah, tapi dia mintanya paru-paru mengempis. Coba. Nah, mengempis. Saat mengempis, udara keluar dari hidung. Kira-kira menghirup, menghembuskan, menarik napas atau menghela? Menghembuskan nafas ya. Mengeluarkan udara yang isinya adalah CO2 dan uap air. Sekarang nomor 16 ya. Organ pernapasan manusia yang memiliki fungsi utama penyaring udara dari udara serta memberikan penyesuaian suhu dan kelembapan udara adalah hidung, bronkus, bronkeolus, alveolus. Ingat, fungsi menyaring dari udara ini adalah bagian dari hidung ya, dari hidung, karena di situ ada rambut-rambut hidung supaya kotoran terperangkap kemudian menjadi upil. Nah, kalau udah penuh rasanya gatal, nah itu adalah sinyal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia segera mengupil ya. Sampai dicontohkan wudhu, mengupil ya. Biasanya agak gatel-gatel hidungnya, berarti sudah waktunya upil-upil itu segera dikeluarkan ke dunia bebas ya. Lanjut nomor 17. Kita berapa berarti? 3 soal lagi ya. Organ pernapasan manusia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ditunjukkan oleh A, B, C, D. Iya bener, yang E ya, yang kayak anggur.
Ini ya, namanya alveolus. 18. Penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia adalah, nah ini loh kata kuncinya, bakteri Diplococcus pneumonia. Kamu lihat yang belakangnya, pneumonia. Berarti mana nih? Apakah tuberkulosis? No. Kanker paru-paru? Tidak. Penyakit pneumonia? Iya, ini loh ya. Nanti kalau ada soal penyakit Mycobacterus tuberculosis, berarti yang tuberkulosis. Nah, kata kuncinya di sini ya. Nama bakteri hampir mirip dengan nama penyakitnya. Lanjut 19. Penyakit yang saat ini sedang menjadi pandemi di seluruh dunia yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 adalah A. Tonsilitis. Salah, Bu. Iya. Pasti jawabannya apa nih? COVID-19. Nah, Budi mau bahas yang ini nih. Tonsilitis. Ini adalah nama lain dari apa, Dek? Yang ada di sini. Gara-gara minum es banyak-banyak terus bengkak. Amandel, benar ya. Tonsilitis adalah nama lain dari amandel. Kalau TBC ya, bronkitis, menyerang daerah bronkus, dari kata bronkus. Penyakitnya disebut bronkitis. Wah, akhirnya nomor 20 ya. Ini terakhir. Berikut yang bukan merupakan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Ingat kata kuncinya, perhatikan petunjuk. Di sini ada kata apa? Bukan. Bukan apa? Bukan cara. Cari yang bukan cara menjaga. Berarti pilih yang jelek-jelek ya. 1. Menjaga kesehatan. Wah, ini caranya, Bu. Bukan itu. Benar. Menanam pohon sebagai penghasil oksigen dan membersihkan udara. Itu caranya. Oh, berarti cari yang lain. Makan makanan sehat dan seimbang. Itu juga cara. Benar sekali. Menggunakan kendaraan bermotor setiap bepergian. Nah, karena ini yang paling tidak mungkin, berarti inilah jawabannya ya. Menggunakan kendaraan bermotor, tidak pakai masker, dia motornya menghasilkan CO2, jadinya menambah polusi udara. Oke, itu saja ya. Nah, banyak sekali soal-soal yang seperti ini. Nah, ini adalah soal tahun lalu ya. Budi buka kembali. Mudah-mudahan menjadi referensi ya untuk anak-anak siap dan sukses PTS IPA minggu depan. Oke. Setelah ini Budi akan coba memberikan soal ini. Kalian isi ya. Kalau kalian mendapat kurang dari 100, berarti kalian tidak menontonnya. Tapi kalau kalian mendapatkan nilai 100, Budi yakin kalian pasti menonton video Budi karena jawabannya sudah di-share dalam video ini. Oke, saintis cilik, mohon maaf apabila ada salah kata. Sukses selalu di PTS. Jujur itu juara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.